Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian Kansada Jenggani dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 14. Di video kali ini, saya ingin menceritakan kepada kalian semua seputar cerpen saya. Berikut ceritanya. Momen tak terlupakan. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Febrian Kansada Jenggani. Aku salah satu murid di SMA Negeri 71 Jakarta. Tepatnya saat aku menuliskan cerpen ini, aku menduduki kelas 11 IPS 3. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara dari bapak ibuku. Dan aku merupakan cucu ke-12 dari kakek nenekku. Aku mempunyai banyak sekali saudara, dari yang lebih tua sampai yang lebih muda daripada aku. Bahkan ada yang masih bayi. Banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan bersama saudara-saudaraku. Mulai dari tertawa bersama, main bersama, bergadang bersama, bahkan sampai nangis bersama. Suka duka kami lewatkan bersama-sama. Sangat beruntung aku mendapatkan keluarga yang lengkap dan super baik ini. Keluarga yang bisa menuntunku ke masa depan yang lebih indah, dan keluarga yang mendidikku dengan penuh kasih sayang. Di cerita pendek ini, aku ingin menceritakan kepada kalian semua tentang masa lalu aku yang sangat menyenangkan. Masa lalu yang tidak bisa aku lupakan. Masa lalu yang dirangkai dari peristiwa-peristiwa yang menakjubkan bagiku, serta kisah yang menarik dari apa yang aku alami pada masa lalu. Kisah ini kukir kurang lebih 1 tahun yang lalu pada saat Hari Raya Idul Fitri. Mau tahu kisahnya? Ini dia kisahku. Hari Raya Idul Fitri pasti sangatlah ditunggu-tunggu bagi semua umat muslim di dunia ini, termasuk aku. Bagaimana tidak? Saat perayaan Idul Fitri, aku banyak memakan makanan yang enak, seperti ketupat, opor ayam, sayur pepaya, rendang daging, dendeng sapi, dan banyak lagi makanan yang aku makan. Makanan itu mungkin hanya bisa dimakan sekali atau 2 kali untuk memakannya sepanjang tahun. Ya, itu sudah tradisi sih dari keluargaku untuk memakan makanan itu di saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha saja, supaya kesan perayaannya tetap terasa istimewa. Ketika sesudah perayaan Idul Fitri, pasti berat badanku akan naik drastis. Biasanya antara naik 5 sampai 7 kilo. Tapi aku tidak mempedulikan hal itu. Aku malah senang karena bisa memakan makanan itu. Makanan itu menurutku sangat istimewa, lebih istimewa dari makanan mahal yang dijual di restoran ternama. Kenapa? Karena makanan itu dibuat dengan kasih sayang yang penuh, dan dibuat dengan sepenuh hati dari seorang ibu. Lalu, alasan yang kedua aku sangat menyukai perayaan Idul Fitri adalah karena aku mendapatkan THR. Saudara-saudaraku yang sudah menikah seperti tante, bude, om, pak de, bahkan kakek nenekku pasti memberikanku uang. Nominalnya pun juga cukup besar. Aku mendadak menjadi jutawan dalam kurun waktu 1 hari. Saldo ATM-ku yang sebelumnya berkepala 1 kini menjadi berkepala 4. Sangat menakjubkan bukan? Tidak ada anak-anak yang seumuran aku yang tidak senang diberi uang sebanyak itu. Bahkan abang saya yang sudah kuliah semester 5 masih sangat senang diberi uang sebanyak itu. Alasan yang terakhir, aku menyukai perayaan Idul Fitri adalah karena saudara-saudaraku pada berkumpul di rumah kakek nenekku yang bertempat di kota Jakarta. Saat semuanya berkumpul, pasti akan lebih seru bukan? Aku bisa bermain dengan saudara jauhku yang sangat jarang aku temui. Walaupun saat awal bertemu akan menjadi canggung karena sudah lama tidak bertemu. Rasa kekeluargaan yang melekat di keluargaku sangatlah tinggi. Semuanya sangat menyayangi satu sama lain. Rasa ingin melindungi satu sama lain pun melekat di semua anggota keluargaku, seperti induk kucing yang melindungi anaknya. Tapi, dari semua kesukaanku di Hari Raya Idul Fitri, pasti aku mempunyai ketidaksukaan. Hanya satu, ialah jerawat yang ada di mukaku. Karena memakan makanan yang banyak serta berlemak, itu akan mempengaruhi hormonku dan mengakibatkan munculnya jerawat di mukaku. Aku sangat kesal dengan hal itu. Bagaimana tidak? Momen perayaan ini hanya berlangsung sekali dalam setahun, tetapi di mukaku ada jerawat yang sedang menempel. Ya, apa boleh buat? Aku hanya bisa menerima jerawat itu di mukaku untuk beberapa saat, sampai akhirnya pergi menjauh dan meninggalkan jejak.
Tepat beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, keluargaku pasti sangat excited untuk merayakannya. Seperti aku, ayahku, dan abangku. Kami bertiga membersihkan rumah hingga bersih. Dari sudut ke sudut, dari sisi ke sisi, semuanya tidak boleh terlewatkan untuk dibersihkan. Tidak akan kami perbolehkan setitik debu pun menempel di perabotan rumahku. Mungkin dengan membersihkan rumah akan sangat menguras tenaga kami. Tapi kami tidak mempedulikan hal itu. Yang ada di pikiran kami hanyalah rumah yang bersih untuk menyambut perayaan Idul Fitri yang sangat suci. Beda hal yang dilakukan mama dan kakakku. Mereka semua sibuk masak-memasak. Bahkan saking sibuknya, aku pun sering diminta tolong untuk membantunya. Padahal kan aku sedang membersihkan rumah. Keluargaku memang banyak memasak makanan untuk menyambut perayaan Idul Fitri. Karena keluarga besar pasti akan berkumpul di rumah kakek nenekku. Makanan yang biasa dimasak yaitu rendang daging, opor ayam, sayur pepaya, ketupat, dendeng sapi, dan iga sapi. Makanan itu sangatlah lezat, apalagi dimakan bersama keluarga besar. Karena bagiku, kebersamaan membuat hal yang biasa saja menjadi sangat spesial. Aku terbangun dari tidurku yang sangat nyenyak. Kulihat jam di layar handphone menunjukkan pukul 04.03 pagi. Aku langsung tersentak kaget melihat layar HP-ku. Aku bergegas keluar kamarku dan pergi ke arah dapur. Saat di dapur, aku hanya sempat minum 1 gelas air mineral. Saat balik dari ruang dapur, aku melihat ayah dan ibuku sedang berdoa di ruang keluarga. Aku langsung bertanya kepada mereka dengan sedikit rasa panik. Ayah, mama, kok tidak membangunkan aku sahur? Setelah mendengar apa yang aku ucapkan, serentak mereka berdua tertawa berbahak-bahak. Sekarang kan hari raya Idul Fitri, kamu bagaimana sih? Ucap ayahku dengan nada mengejek. Aku terdiam di tempat ketika ayahku menjawab perkataanku. Aku merasa sangat malu. Ya udah, kamu bangunin kakak sama abang kamu dulu. Abis itu kamu wudu. Nanti kita sholat subuh bareng. Tambah mamaku. Lalu aku bergegas membangunkan abang dan kakakku. Lalu berwudu dan sholat bersama. Setelah sholat subuh bersama, aku dan keluargaku mempersiapkan diri masing-masing untuk sholat id. Ini dia waktu yang sangat aku tunggu-tunggu, yaitu makan bersama keluarga. Makanan yang sudah dipersiapkan dari tempo hari akhirnya sudah bisa kami rasakan. Makanan yang spesial dan dimakan bersama orang-orang yang spesial juga adalah salah satu keistimewaan bagiku, seperti kenikmatan dunia yang tak tertandingi. Sholat Id. Sholat Id kali ini sangat menyenangkan bagiku karena ibu dan kakakku juga ikut sholat Id bersama di Masjid Asyakirin. Tidak seperti tahun lalu yang Tidak seperti tahun yang lalu. Di antara mereka, pasti ada yang berhalangan sholat id dikarenakan datang bulan. Ibuku juga sama senangnya. Dari tahun-tahun sebelumnya, ibuku pasti ada halangan untuk bisa sholat id. Tapi tahun ini berbeda. Setelah serangkaian sholat id selesai, kami sekeluarga bergegas pulang ke rumah. Kami memutuskan untuk menggunakan jalur yang berbeda dari jalur yang sebelumnya. Karena kata ayahku, itu adalah sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW sangat senang jika umatnya mengikuti sunnahnya. Di sepanjang jalan, kami bersalaman dengan kerabat dan tetangga. Aku pun juga bertemu dengan salah satu temanku di SMP. Dia bernama Firsya. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengannya di waktu yang suci ini. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Terakhir bertemu dengannya ketika acara perpisahan saat kelas 9 SMP. Aku di perjalanan bercengkrama dengannya. Kami membicarakan banyak hal, dari membicarakan masa sekolahnya di SMA baru hingga membicarakan hal yang tidak penting, seperti membicarakan kucing hamil yang tidak tahu siapa bapaknya. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah kami. Rumah yang menurut kami seperti istana megah, bahkan megahnya melebihi istana Buckingham yang ada di London. Kami melakukan tradisi yang turun-menurun dari keluarga kami, yaitu sungkeman. Persatu-satu dari keluarga kami bersalam-salaman dan juga berminta maaf-maafan. Tidak lupa, kami berfoto bersama. Kata ayahku, setiap momen yang terjadi di keluarga kami harus didokumentasikan agar bisa teringat sepanjang masa.
Apalagi momen yang sangat sakral seperti ini. Momen yang hanya berlangsung sekali dalam setahun. Setelah bersalam-salaman sekeluarga, kami pun pergi ke lapangan yang berada di tengah kompleks. Biasanya, dari tahun ke tahun, setelah sholat id, selalu diadakan acara maaf-maafan satu kompleks. Menurutku, ini adalah acara yang sangat menarik, bagaimana tidak? Semua keluarga di kompleks kami ikut memeriahkan acara ini. Bahkan, sampai keluarga non-muslim juga memeriahkannya. Hebat bukan? Setelah melakukan serangkaian kegiatan yang biasanya kami lakukan saat perayaan Idul Fitri, kami sekeluarga langsung bergegas pergi ke rumah kakek nenek yang bertempat di Jakarta Selatan. Tak lupa juga, kami membawa beberapa makanan yang sudah kami siapkan dari beberapa hari yang lalu. Kami sekeluarga menggunakan mobil yang dikendarai oleh ayahku. Di perjalanan, sangatlah sepi. Jakarta seperti kota yang tak berpenghuni. Tidak seperti biasanya. Jakarta pada hari ini bukanlah Jakarta yang padat, bukanlah Jakarta yang ramai. Aku menarik kesimpulan sendiri bahwa kota Jakarta sepi dikarenakan warga yang sudah mulai mudik ke kampung halamannya. Sesampainya kami di rumah kakek nenek, kami pun disambut dengan hangat. Beberapa saudara persebayanku menantiku di dalam. Aku pun bermain bersama dengannya. Tapi aku juga tak lupa untuk bersalam-salaman dan berminta maaf ke om, pak de, bude, tante, kakek, nenek. Pokoknya semua yang ada di rumah ini tidak terlewatkan untuk aku meminta maaf kepadanya. Perayaan yang hangat dan perasaan yang menggembirakan menyelimuti keluarga besar kami. Kami semua bercengkrama satu sama lain, juga menanyakan kabar. Rasa kekeluargaan yang kuat itu terjalin di keluarga besar kami. Rasa ingin melindungi satu sama lain pun melekat satu sama lain. Rasa yang kuat seperti tidak memperbolehkan siapapun yang berani mengganggu keluarga tercinta kami. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sangat berat rasanya untuk meninggalkan peristiwa yang sudah kami lakukan pada hari ini. Dan sangat berat juga untuk menerima fakta bahwa kami sekeluarga harus meninggalkan rumah kakek dan harus bergegas pergi ke rumah. Rasa senang yang aku alami pada hari ini akan aku kenang sepanjang masa, hingga aku sudah sukses di kemudian hari. Sesampainya kami di rumah, kami segera membersihkan diri masing-masing. Badanku sudah pada lemas semua, lelah dengan kegiatan hari ini. Tapi lelah itu tak berarti apapun dengan rasa senang yang sudah aku dapatkan pada hari ini. Ingin sekali mengunjungi rumah kakek dan bertemu dengan saudara-saudara jauhku. Tetapi takdir berkata lain. Aku sudah ada di rumah sekarang, berbaring di atas kasur dan menatap langit-langit kamar. Aku melihat jam di layar handphoneku menunjukkan pukul 12:10 malam. Malam ini tidak seperti malam biasanya. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Terdapat notifikasi yang muncul dari layar handphoneku. Temanku yang bernama Nico mengirimkan pesan kepadaku. Aku pun memutuskan untuk pergi ke tempat mereka berada. Aku mengendarai motor varioku yang biasanya aku pakai kemanapun aku pergi. Aku meninggalkan rumah dengan suara dentuman motorku. Tempat mereka berkumpul adalah kafe yang berada di tengah kota. Tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggalku. Aku membelah padatnya kota Jakarta dengan dentuman motorku. Kota sibuk yang tidak akan mati walaupun sang surya sedang tertidur. Terlihat di jendela gedung pencakar langit, masih saja banyak orang yang sedang bekerja. Ternyata, walaupun di hari raya seperti ini, masih ada aja orang yang sibuk bekerja. Sesampainya di kafe, aku disambut dengan hangat oleh teman-temanku yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Aku memesan kopi americano, kopi pahit yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Aku selalu memesan itu jika berkunjung ke kafe ini. Aku juga memesan brownies coklat ukuran small. Menurut aku, perpaduan dari pahit kopi americano dengan manisnya coklat dari brownies itu sangatlah cocok.
sangat melengkapi satu sama lain. Aku bersama teman-temanku bercengkrama hingga larut pagi. Banyak hal yang kami bicarakan, dari membicarakan hal yang penting hingga membicarakan hal yang sepele. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman, teman yang merangkul satu sama lain, teman yang tidak mendua, teman sejati yang mendukung satu sama lain. Kulihat jarum jam yang meninggal di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 2 malam. Aku pamit ke teman-temanku dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku memarkirkan motorku di halaman, lalu masuk ke dalam rumah. Aku menuju dapur dan mengambil segelas susu dan beberapa biskuit. Lalu aku pergi ke lantai paling atas dari rumahku. Di sana terdapat rooftop kecil-kecilan. Aku memang biasanya jika tidak ada kerjaan sering singgah ke sini. Aku duduk di atas kursi sambil menikmati segelas susu dan biskuit yang tadi aku bawa. Aku mengambil laptopku yang berada di meja. Ku setel beberapa lagu kesukaanku. Ku pandang luasnya langit, hitam berseri, serta terdapat bintik-bintik putih yang berbinar-binar. Malam ini sangat indah. Terlihat banyak bintang yang bertebaran di langit yang gelap, menghiasi cakrawala yang indah. Sudah kuputuskan, malam ini aku tidak akan tidur. Aku menunggu hingga waktu subuh tiba. Aku berhenti mendengarkan lagu dan beralih menonton episode terbaru dari serial Boruto yang belum sempat aku selesaikan. Boruto ialah salah satu serial anime yang aku suka. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa suka dengan serial anime. Padahal aku benci dengan imajinasi yang dibuat olehnya. Tetapi serial Boruto beda. Ia seperti kartun pada umumnya. Ketika aku sedang menikmati serial anime yang sedang aku tonton, tiba-tiba terdengar suara azan yang berkumandang. Dengan suara gagah dan fasih, azan itu mengisi keheningan yang ada di cakrawala yang sepi. Aku sontak berhenti menonton dan mendengarkan indahnya panggilan sholat. Aku membereskan laptop, gelas, dan piring yang aku bawa. Lalu aku bergegas pergi menuju dapur untuk menaruh alat makan yang sudah aku pakai tadi. Aku baru saja selesai wudhu. Kulihat di ruang keluarga, sudah ada keluargaku menungguku untuk sholat berjamaah. Tanpa basa-basi, aku dan keluargaku sholat berjamaah. Selesai sholat subuh, biasanya aku dan keluargaku berdoa bersama dan baca Al-Quran bersama. Pagi ini, surat yang dibaca ialah surat Al-Anfal ayat 47. Tak lupa juga ayahku memberi nasihat kepada anak-anaknya untuk menjaga diri dan tetap taat kepada Sang Semesta Alam. Setelah melakukan serangkaian ibadah bersama keluargaku, aku pergi menuju ruang kamarku. Aku berbaring di atas kasurku yang empuk. Nyaman sekali, seperti berbaring di atas kapas. Mataku sudah tidak sanggup bertahan. Rasanya ingin tidur 1000 tahun lamanya. Bagaimana tidak? Semalam suntuk, aku tetap terjaga dari tidurku, bermain bersama teman, dan menikmati malam di atas rooftop. Aku terbangun dari tidurku yang nyenyak. Sepertinya aku mendengkur saat tidur tadi akibat kelelahan. Sinar sang surya sudah mengisi ruang kamarku dari celah jendelaku. Kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 2 siang. Aku memutuskan bahwa hari ini aku akan habiskan di atas tempat tidurku. Badanku masih lemas dikarenakan kegiatan yang aku lakukan pada tempo hari. Sekitar jam 4.30 sore, ibuku masuk ke kamarku. Febrian, apa kamu sudah mempersiapkan barang bawaanmu untuk kita mudik? Kita berangkat malam ini sekitar jam 2 malam. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, ucap ibuku. Aku bahkan lupa bahwa besok aku dan sekeluarga akan berangkat mudik ke Yogyakarta. Aku menjadi lebih semangat untuk menjalani kegiatan pada hari ini. Oke mah, jawabku. Aku mulai mengemasi barang-barang yang akan aku pakai sekitar seminggu selama aku mudik ke Yogyakarta. Banyak barang yang aku siapkan seperti baju, celana, jaket, laptop, dan masih banyak lagi. Aku menggunakan tas lempang ukuran sedang yang biasanya aku pakai untuk pergi ke gym, dan juga membawa tote bag untuk barang kecilku seperti parfum, chargeran, handphone, dan laptop, serta handset dan masih banyak lainnya.
Tak lupa juga aku bawa tas kamera karena aku ingin hunting foto di kampung halamanku. Sekitar pukul 8 malam, aku sudah tertidur pulas. Aku memang sengaja tidur cepat di malam ini karena aku tidak mau mengantuk di selama perjalanan nanti. Tinggal menunggu waktu saja untuk aku dan keluargaku berangkat mudik. Aku sangat excited dengan hal ini karena aku sudah suntuk dengan pemandangan perkotaan yang menampilkan gedung pencakar langit saja. Aku ingin melihat gunung tinggi, sawah hijau yang luas, dan pemandangan yang asri. Lalu, aku juga bisa bertemu dengan saudara jauhku. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Zidan. Zidan adalah saudara jauhku yang seumuran denganku. Seringkali, jika aku mengunjungi Yogyakarta, pasti aku dan dia selalu main bersama. Mengelilingi desa menggunakan sepeda, bermain di tengah luasnya, sawah hijau, dan memancing ikan di sungai, dan berenang bersama. Tak jarang juga aku membawa kamera DSLR-ku. Aku memang suka dengan fotografi. Mengabadikan momen sangatlah mengasihkan, apalagi gambar yang dihasilkan memuaskan. Pasti akan pasti akan terus ketagihan untuk mengabadikannya di setiap momen lainnya. Febrian, ayo bangun, udah jam setengah 2 malam nih. Apa kamu mau ditinggal sendiri? Cepat bangun, seru ibuku. Aku langsung tersetak bangun dan segera mempersiapkan diri. Tidak perlu mandi, aku hanya cuci muka dan gosok gigi saja. Semua anggota keluargaku sudah siap, hanya aku yang masih mempersiapkan diri. Hal itu membuat aku merasa sedikit panik dan aku jadinya kurang teliti. Singkat cerita, kami sudah ada di perjalanan menuju Yogyakarta. Di sepanjang jalan, aku hanya berbincang dengan keluargaku, memainkan handphone dan laptopku. Kami menggunakan jalan tol karena itulah jalan tercepat untuk kami sampai ke tempat tujuan. Di sepanjang jalan, aku melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Pemandangan ini jarang sekali aku lihat di kota tempat tinggalku. Pemandangan yang asri, banyak tumbuhan yang hijau, sawah yang luas, pegunungan yang menjulang tinggi. Rasanya ingin melihat pemandangan ini selamanya. Kami selama perjalanan kurang lebih memakan waktu 5 jam. Sangat cepat bukan? Itulah dikarenakan ayahku dan abangku menyetirnya sangatlah cepat. Selain itu, juga karena kami menggunakan jalan tol, sehingga menjadi lebih cepat. Sekarang, jika ingin kemana-mana, sangatlah mudah dan cepat. Di Pulau Jawa sendiri, dari ujung Banten hingga ke ujung Jawa Timur sudah bisa dilalui melalui jalan tol. Kami sampai di Yogyakarta pukul 7.30 pagi dan memutuskan untuk pergi mencari makan di sepanjang jalan. Akhirnya, kami memakan gudeg karena gudeg salah satu ciri khas dari Yogyakarta. Aku sangat senang bisa berkesempatan untuk memakan gudeg karena ini pertama kalinya aku memakan gudeg dan karena aku memakannya di tempat asalnya. Setelah makan bersama, kami memutuskan untuk pergi ke rumah saudara yang juga sebagai tempat tinggal kita sementara di Yogyakarta. Singkat cerita, kami sudah sampai di rumah saudara kami dan disambut dengan hangat. Setelahnya, kami membereskan barang bawaan kami ke kamar dan berbincang-bincang bersama saudara. Kami bercerita tentang hal apa saja yang kami lakukan selama di perjalanan. Sungguh asik bisa berbincang-bincang dengan saudara jauhku. Jarang sekali momen seperti ini aku dapatkan di kegiatan harianku. Hari esok, hari esok pun datang. Aku bangun jam 4 lewat 45 pagi dan sholat subuh di masjid terdekat. Sholat subuh di desa agak berbeda dengan di kota. Di desa selalu melaksanakan doa kunut. Setelah sholat, kami kembali ke rumah dan membantu untuk memasak sarapan. Menu hari ini adalah ayam gulai dan buntil. Sekitar jam 8 pagi, aku memutuskan untuk berkeliling desa bersama saudaraku sambil hunting foto. Aku sangat excited untuk mengabadikan foto di sekitar desa karena pasti banyak hal yang aku dapatkan untuk dijadikan portofolioku. Saat aku mencari kamera di barang bawaanku, aku tidak menemukannya. Lalu aku bergegas mencari di bagasi mobil. Harapanku telah hilang karena aku juga tidak menemukan kameraku di bagasi mobil. Lalu aku bertanya kepada mamahku, "Mah, apa mama melihat kameraku yang aku bawa ke sini?" Mama sontak menjawab, "Mana mama tahu, itu kan barang bawaanmu, mungkin tertinggal di rumah." Setelah mendengar jawaban mama, aku menjadi murung.
Aku kesal karena sifat cerobohku. Seandainya membawa kamera Seandainya aku membawa kamera, pasti aku sangat senang karena dapat mengabadikan setiap momen yang terjadi di sini. Karena aku tidak membawa kamera, alhasil aku hanya dapat berkeliling bersama saudaraku. Menurutku itu sudah lebih dari cukup. Aku bisa menikmati indahnya alam Indonesia. Sawah yang luas, gunung yang tinggi, pemandangan hijau yang sangat asli. Jarang sekali aku melihat pemandangan yang sangat menakjubkan ini. Pemandangan yang membuat mataku terpana. Sekitar pukul 11 siang, kami pulang ke rumah. Aku bergegas mandi karena badanku sudah bau dan lengket. Tadi kami berkeliling sangat asyik, melewati sawah, memancing ikan di sungai, dan memetik buah stroberi yang sangat manis. Kamar mandi di rumah ini berbeda dengan kamar mandi yang ada di rumahku. Jika di rumahku memakai shower, tapi di sini aku harus menimba sumur dulu terlebih dahulu untuk mendapatkan air. Menurutku, ini sangat melelahkan jika harus menimba air terlebih dahulu sebelum mandi. Tapi ini momen yang sangat langka aku dapatkan, jadi aku tetap menikmatinya. Sekitar jam 4 sore, kami sekeluarga pergi mencari kuliner yang ada di Jalan Malioboro. Perjalanan dari rumah ke Jalan Malioboro cukup jauh. Hal ini dikarenakan rumah tinggal saudaraku berada di Yogyakarta pedalaman. Sesampainya di sana, kami memarkirkan mobil di dekat alun-alun. Banyak sekali kuliner Yogyakarta di sepanjang jalan Malioboro. Bukan hanya kuliner saja yang dijual, tetapi banyak juga seperti gelang, tas, baju batik, dan lain-lainnya. Kami membeli barang-barang yang menurut kami unik dan bagus sebagai oleh-oleh nantinya. Aku sendiri membeli 5 tote bag bernuansa Nusantara dan gelang secukupnya. Aku membeli barang itu untuk kenang-kenangan diriku sendiri dan oleh-oleh untuk teman-temanku. Perjalanan kami di Malioboro berhenti di rumah makan soto Pak Edi. Konon katanya soto yang dijual di sini sangat enak dan murah. Kulihat spanduk yang ada di sini, terlihat bahwa rumah makan ini sudah berdiri sejak Belanda menjajah Indonesia. Sangat beruntung kami bisa berkesempatan mencoba soto Pak Edi. Ini sotonya enak banget, kuahnya segar dan berasa rempah-rempahnya. Seru abangku saat pertama kali mencicipi makanannya. Benar ternyata apa yang dikatakan orang-orang, bahwa soto Pak Edi ini sangatlah enak. Setelah perut kami sudah kenyang, kami memutuskan pulang ke rumah, karena juga sudah larut malam. Selama di perjalanan, aku melihat pemandangan kota Yogyakarta yang menurutku sangat tertata dengan rapi. Masih banyak bangunan bersejarah yang belum dihancurkan. Ya, menurutku itu adalah pilihan yang bagus, karena kita harus melestarikan bangunan bersejarah. Sesampainya di rumah, kami bergegas membersihkan diri. Setelahnya, kami berbincang-bincang dengan saudara jauh. Ada beberapa saudara jauh yang datang ke sini karena ingin bersilaturahmi. Kami berbincang-bincang manis dengan disuguhi teh manis. Suasana yang menyenangkan, bisa berkumpul dengan saudara. Suhu di sini sangatlah dingin dibandingkan dengan di Jakarta. Di sini mencapai 19 derajat Celcius. Jika pada malam hari sangat sejuk bukan, apalagi ditambah dengan teh manis hangat yang sangat menggiurkan. Kami di sini selama 1 minggu. Banyak hal yang kami dapatkan di sini, seperti berkumpul dengan saudara jauh, bermain bersama saudara sebayaku, mengunjungi tempat bersejarah, mencari kuliner di Jalan Malioboro, dan berkeliling desa. Hal itu sangat menyenangkan. Rasanya seperti ingin mengulangnya sepanjang hari. Walaupun aku sangat sedih karena tidak dapat mengabadikan setiap momen di sini menggunakan kameraku. Tapi dengan apa yang aku lakukan di sini sudah lebih cukup. Hari ini waktunya kami pulang ke Jakarta. Rasanya seperti ingin tinggal di sini secara permanen. Tapi hal itu pasti tidak mungkin kami bisa lakukan. Aku harap aku dan keluargaku bisa berkunjung ke sini lagi di hari yang akan mendatang. Rasa perpisahan ini sangatlah menyakitkan bagiku. Momen-momen indah yang sudah kami ukir bersama di sini hanyalah menjadi kenangan yang tidak bisa aku lupakan. Kami sampai di kami sampai di Jakarta jam 8 malam. Sekitar 7 jam kami berada di jalanan. Perjalanan kali ini memang lebih lama dibandingkan saat berangkat karena kami ingin menikmati asiknya perjalanan.
Sesampai di rumah, kami segera membereskan barang bawaan ke kamar masing-masing dan bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, ayah, mama, abangku, dan kakakku tidak terlihat batang hidungnya. Sepertinya mereka sudah terlelap tidur di atas kasurnya. Aku memilih untuk pergi ke rooftop dan menikmati indahnya malam. Aku ditemani dengan lagu kesukaanku, yaitu Seven Rings dari Ariana Grande. Menurutku lagu itu sangatlah keren, aransemen lagu dan nadanya sangat menggairahkan. Aku menikmati langit malam yang gelap dengan udara yang sepoi-sepoi seakan akan mengelus kepalaku untuk tidur secepatnya. Benar saja, aku tertidur pulas di atas rooftop semalaman. Mungkin ini hanya momen kecil yang aku rasakan selama hidupku. Tapi aku sudah mengukir momen ini bersama saudara-saudaraku dan aku tidak akan melupakan ini semua. Hal ini pantas aku kenang karena momen ini yang menyenangkan untukku. Untuk momen ini, aku sangat berterima kasih sudah ada di perjalanan hidupku, yang membuat hidupku lebih berwarna daripada sebelumnya. Perjalanan ini membuat aku sadar bahwa berkumpul dengan orang yang aku sayang sangatlah menyenangkan. Momen ini janganlah disia-siakan. Dan juga perjalanan ini membuatku sadar bahwa bukan hanya hal yang mewah bisa membuatku senang, tapi hal kecil pun juga bisa. Banyak-banyaklah bersyukur karena banyak orang yang tidak seberuntung dirimu. Di perjalanan ini juga membuat aku mengerti arti dari manfaat dari ketelitian. Dengan sifat teliti, pasti aku mendapatkan rasa kebahagiaan yang lebih dari yang aku rasakan sekarang. Febrian Kasadazengeni, 5 November 2020. Sekian cerita pendek hasil karya saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.